Case. Terima kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya like dan subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, langsung saja ke inti pembahasan ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, ada sebuah sungai yang airnya selalu terlihat tenang, tetapi menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan. Warga setempat menyebutnya Sungai Tirta Angker, sebuah tempat yang menurut cerita turun-temurun bukan hanya sekadar aliran air, melainkan gerbang menuju dunia lain. Banyak yang hilang di sungai itu, mereka yang datang untuk mandi, mencari ikan, atau sekadar melintasi jembatan di atasnya, seringkali tak pernah kembali. Bahkan, ada cerita tentang orang-orang yang kembali dengan mata kosong, seolah mereka telah melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Melamet, seorang pria bernama Damar, kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Ia lahir dan besar di tempat itu, tetapi selalu menganggap kisah tentang Sungai Tirta Angker hanyalah mitos belaka. Kini, setelah sekian lama, ia kembali untuk menjual rumah orang tuanya yang sudah lama kosong. Saat melewati jembatan di atas sungai itu, Damar merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun siang tadi desa terasa begitu panas, angin berembus, membawa aroma yang asing seperti wangi bunga melati yang bercampur dengan bau anyir yang samar. Ia berhenti sejenak, pandangannya tertuju ke permukaan air. Di bawah sinar bulan yang redup, Damar melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sosok manusia berdiri diam di tengah sungai, setengah badannya tenggelam dalam air. Damar berkedip. Sosok itu tetap ada di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya tak berbentuk, hanya bayangan gelap dengan 2 titik merah bersinar di tempat seharusnya ada mata. Jantung Damar berdegup kencang. Ia mundur, lalu mempercepat langkah menuju rumahnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Pak Karta, seorang tetua desa yang sudah mengenalnya sejak kecil. "Damar, kau baik-baik saja?" tanya Pak Karta melihat wajahnya yang pucat. Aku melihat sesuatu di sungai," jawab Damar dengan suara bergetar. Pak Karta menatapnya dengan serius. "Kau sudah diperingatkan kan? Jangan pernah menatap air sungai itu terlalu lama." Damar, apa maksudnya? Pak Karta menarik napas panjang sebelum berkata, "Karena mereka yang kau lihat di sana mungkin bukan lagi manusia." Damar terdiam. Kata-kata Pak Karta menggema di kepalanya. "Mereka yang kau lihat di sana mungkin bukan lagi manusia." Ia ingin menyangkal, tapi perasaan dingin yang masih menggantung di tubuhnya membuatnya tak bisa berpikir jernih. Apa yang sebenarnya baru saja ia lihat? Pak Karta menatapnya dengan serius. "Kau harus beristirahat. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Dan satu hal lagi, Damar, jangan pernah memanggil nama siapapun. Jika kau mendengar suara dari arah sungai tanpa banyak bicara." Damar mengangguk. Ia masuk ke dalam rumah orang tuanya yang sudah lama kosong. Debu masih menempel di perabotan, dan udara dalam rumah terasa lembab. Ia merasa tak nyaman, tapi lebih baik di dalam rumah daripada berada di luar. Malam-malam begini, tengah malam, Damar terbangun karena suara aneh, seperti bisikan halus yang berasal dari luar rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di ranjang, mencoba memastikan apakah ia hanya berhalusinasi. "Damar, tolong!" Suara itu semakin jelas. Bukan sekadar bisikan samar, tapi terdengar seperti suara Rina, teman masa kecilnya yang dulu sering bermain di desa ini. Tapi itu tidak mungkin. Rina sudah lama hilang. Damar melangkah ke jendela dengan hati-hati. Dari celah kayu yang sedikit terbuka, ia melihat ke arah sungai.
Dan di sanalah ia melihatnya, seorang perempuan berdiri di tepi sungai dengan gaun putih panjang yang basah kuyup, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tetapi dari postur tubuhnya, Damar bisa mengenali sosok itu. Rina dan Tema, tolong aku. Lehernya terasa kaku, kakinya gemetar. Segala sesuatu di dalam dirinya mengatakan, jangan menjawab Kellywood. Tapi ini Rina, teman kecilnya. Bagaimana mungkin ia berpura-pura tidak melihatnya? Tepat ketika ia akan membuka mulut untuk berbicara, suara lain bergema di kepalanya. Jangan panggil namanya. Damar tersentak. Kata-kata Pak Karta tadi sore terlintas di pikirannya. Ia segera menutup mulutnya rapat-rapat. Saat ia kembali menatap keluar, Rina masih di sana. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Tangannya lebih panjang dari yang seharusnya. Dan wajahnya perlahan-lahan berubah. Tulang pipinya menonjol dengan cara yang tidak wajar. Matanya semakin besar dan kosong, sementara mulutnya perlahan meluas hingga ke telinga, membentuk senyuman yang tidak manusiawi. Damar terhuyung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu masih berdiri di sana, menatap langsung ke arahnya. Lalu, tanpa suara, ia melangkah ke dalam air dan menghilang. Pagi harinya, Damar menemui Pak Karta dengan wajah pucat. Aku melihatnya, aku melihat Rina, katanya dengan suara bergetar. Pak Karta menatapnya lama sebelum berkata, itu bukan Rina, Damar. Itu sesuatu yang lain, dan kau baru saja menarik perhatiannya. Damar duduk diam di rumah Pak Karta. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh panas yang diberikan oleh pria tua itu. Ia tidak bisa melupakan apa yang ia lihat semalam. Itu bukan Rina, Damar. Itu sesuatu yang lain. Dan kau baru saja menarik perhatiannya. Kata-kata Pak Karta menggantung di udara, membuat bulu kuduknya meremang. Apa maksudmu menarik perhatiannya? Damar akhirnya bertanya. Pak Karta menghela napas panjang sebelum menjawab. Makhluk di sungai itu, mereka mencari orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan masa lalu mereka. Mereka memanggil, mencoba membuat kita percaya bahwa mereka adalah orang yang kita kenal. Begitu kita menjawab atau mengakui keberadaan mereka, mereka akan mengikuti. Damar merasakan dadanya sesak. Maksudmu, sekarang dia mengikutiku? Pak Karta menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Malam berikutnya, sesuatu terjadi. Damar berusaha untuk tidak memikirkan kejadian kemarin, tetapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas sosok Rina itu muncul dalam pikirannya. Wajahnya yang awalnya akrab, lalu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa disebut manusia. Ia memutuskan untuk tidak tidur di rumahnya sendiri malam itu. Ia tidur di rumah Pak Karta, meskipun pria tua itu hanya diam saat Damar datang tanpa banyak penjelasan. Hingga malam, Damar terbangun lagi, bukan karena suara bisikan, tapi karena sesuatu yang lebih menyeramkan. Bisa ia mengenali aroma itu, bau air sungai yang kotor bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau daging yang membusuk. Damar menggertakkan giginya. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela rumah Pak Karta. Ada jejak tangan di sana, jejak tangan yang basah, panjang, dan lebih besar dari tangan manusia biasa. Tapi bukan hanya satu, ada banyak. Sebagian terlihat baru, airnya masih menetes dan mengalir perlahan menuruni kaca. Yang lain sudah mulai mengering, seakan sudah ada di sana sejak lama. Damar menahan napas. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau ia hanya berhalusinasi? Ia meraih ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkannya ke jendela. Cahaya itu hanya bertahan sesaat. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya senternya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Pada saat yang sama, jejak tangan di kaca perlahan-lahan menghilang. Seakan sesuatu menyerapnya kembali ke dalam bayangan malam. Damar tak bisa bergerak. Lalu, dari luar rumah,
ia mendengar suara itu lagi. Damar, tolong. Tapi kali ini, suara itu bukan hanya satu. Ada banyak suara lain yang bergema bersama-sama. Damar. Suara-suara itu menumpuk, bergema dari berbagai arah. Damar menutup telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, tangan Pak Karta mencengkeram bahunya. Jangan jawab. Jangan bergerak. Jangan bernapas terlalu keras, bisik pria tua itu dengan nada tajam. Damar menelan ludah, matanya terpaku ke jendela yang kini kembali kosong. Di luar sana, sesuatu sedang menunggu, dan kini mereka tahu di mana ia berada. Damar duduk di sudut ruangan, tubuhnya masih gemetar. Setelah kejadian tadi, Pak Karta tetap berdiri di dekat jendela, memperhatikan malam yang semakin sunyi. Tapi kesunyian ini bukan kesunyian yang biasa. Itu adalah kesunyian yang menandakan sesuatu sedang mengintai. Damar ingin bertanya, tetapi rasa takutnya lebih besar. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang berat. Lalu, ketukan pertama terdengar. Tok, 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 tok. Damar langsung menoleh ke arah pintu. Ada seseorang di luar. Pak Karta mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Damar tidak bergerak. Ekspresi wajah pria tua itu tidak berubah, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Lalu suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. 3 pelan, tetapi jelas. Damar menahan napas. Sesuatu terasa salah, karena siapapun yang mengetuk tidak memanggil nama mereka. Di desa ini, jika ada orang yang mengetuk pintu tengah malam, mereka selalu menyebut nama penghuni rumah untuk memastikan bahwa yang di dalam tahu siapa yang datang. Tapi yang ini hanya mengetuk. Pak Karta berjalan perlahan ke pintu. Ia tidak membukanya, hanya menempelkan telinganya ke kayu. Keheningan kembali. Lalu, ketukan ketiga terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Karta mundur. Damar melihat wajah pria tua itu mulai berubah. Bukan ketakutan, tetapi ketegangan. Pak Karta merogoh sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah kantung kecil berisi garam dan tanah kering. Dengan gerakan cepat, ia menaburkan garam di depan pintu, lalu menarik Damar ke belakang. Dan kemudian, suara itu berbicara. Pak Karta. Damar merasakan darahnya berhenti mengalir. Suara itu, suara Rena. Pak Karta tidak menjawab. Ia tetap diam, berdiri tegap. Pak Karta, buka pintunya. Aku kedinginan. Damar menutup matanya rapat-rapat. Ia tahu suara itu bukan suara Rina. Ia tahu apapun yang ada di luar sana bukan manusia. Henning, tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu, sesuatu berubah. Ketukan itu berpindah ke jendela. Tok, tok, tok. Damar memaksa dirinya untuk tidak menoleh. Jangan melihat, jangan memberikan perhatian. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Damar, jantungnya hampir berhenti. Suara itu berasal dari dalam rumah. Damar merasa tenggorokannya mengering. Suara itu sekarang berasal dari dalam rumah. Pak Karta tetap diam. Tangan tuanya mencengkeram bahu Damar dengan kuat, seolah memberi peringatan agar jangan bergerak. Ruangan itu
terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu minyak yang menerangi rumah Pak Karta mulai berkelip, seakan ada sesuatu yang menghisap cahaya dari udara. Lalu, suara itu terdengar lagi. Demo, aku di sini. Perlahan, Damar melirik ke sudut ruangan. Ada bayangan yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya tampak kabur, tetapi matanya 2 titik merah bersinar di dalam gelap. Damar ingin menjerit, tetapi suara itu terperangkap di tenggorokannya. Pak Karta menggenggam tangannya erat dan mulai berbisik dalam bahasa yang tidak Damar mengerti. Suaranya rendah dan teratur, seperti mantra kuno. Dan tiba-tiba bayangan itu bergerak. Damar melihatnya dengan jelas. Bayangan itu merayap di dinding, bergerak dengan cara yang tidak seharusnya mungkin bagi makhluk hidup. Damar menahan napas. Bayangan itu semakin dekat, matanya tetap tertuju padanya. Pak Karta menaburkan sesuatu dari kantong kain kecil yang tadi ia ambil. Garam dan tanah. Saat butiran itu mengenai lantai, terdengar suara mendesis dari sudut ruangan. Bayangan itu berhenti. Lalu ia berbicara lagi. Pak Karta, kau tak bisa mengusirku begitu saja. Suara itu bukan hanya suara Rina. Kini ada suara-suara lain yang menyatu di dalamnya. Suara pria, suara wanita, suara anak kecil. Damar mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada ketakutan. Makhluk ini bukan satu. Makhluk ini adalah Pak Karta tidak menjawab. Ia terus menaburkan garam ke seluruh ruangan, membentuk lingkaran di sekeliling mereka berdua. Bayangan itu mulai menggeliat, bergerak tidak tenang. Matanya masih menyala merah, tetapi perlahan-lahan mulai memudar, hingga akhirnya ia lenyap. Ruangan itu kembali hening. Pak Karta menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Damar. Kau harus pergi dari desa ini, Damar. Mereka sudah tahu namamu. Damar menelan ludah. Tapi, kenapa aku? Aku hanya kembali untuk menjual rumah orang tuaku. Pak Karta menatapnya dalam-dalam. Karena ada sesuatu di sungai itu yang sudah menunggumu sejak lama. Damar menatap Pak Karta dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Maksudmu apa? Pak Karta menghela napas panjang, lalu berjalan ke rak kayu tua di sudut rumahnya. Ia menarik keluar sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sudah sangat lama. Ketika dibuka, isinya adalah beberapa foto hitam putih yang warnanya mulai pudar. Damar melihat foto itu dengan dahi berkerut. Tidak terlihat sebuah potret lama. Dari sekelompok orang yang berdiri di tepi sungai Tirta Angker, beberapa wajah terasa familiar, termasuk wajah orang tuanya. APA ini, Pak Karta menatapnya dengan sorot mata berat. Ini diambil lebih dari 30 tahun lalu, sebelum kau lahir. Saat itu, ada kejadian yang membuat sungai Tirta Angker menjadi seperti sekarang. Damar menelan ludah. Apa yang terjadi? Pak Karta terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Ada seseorang yang dikorbankan di sana. 30 tahun yang lalu, desa ini mengalami masa-masa sulit. Panen gagal, air sungai mengering, dan penyakit mulai menyebar. Para tetua desa percaya bahwa ada sesuatu yang marah. Penjaga sungai telah murka. Untuk meredakan amarahnya, mereka melakukan sebuah ritual pemujaan, dan seseorang harus dikorbankan. Damar menelan ludah. Pak Karta menatapnya dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Seorang gadis muda. Dia adalah kakakmu, Damar. Damar merasa tubuhnya membeku. Pak Karta mengangguk pelan. Namanya Rina. Damar merasakan dadanya sesak. Rina, nama yang selama ini memanggilnya di tengah malam. Bukan teman masa kecilnya, tapi kakaknya sendiri. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang baru saja ia ketahui. Ia tidak pernah tahu bahwa ia memiliki kakak. Orang tuanya tidak pernah menceritakan apapun. Dan Sakurang, kakaknya atau sesuatu yang mengaku sebagai kakaknya, menunggunya di sungai itu.
tepat pukul 3 dini hari, suara itu datang lagi. Tema, aku kedinginan. Tapi kali ini, Damar tidak bersembunyi. Ia bangkit dari ranjang, mengambil senter, dan berjalan ke arah sungai. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dasar sungai Tirta Angker. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah Damar terhenti di tepi sungai Tirta Angker. Airnya hitam pekat, permukaannya diam seolah menyembunyikan sesuatu di bawah sana. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengarahkan senter ke dalam air, tapi cahaya itu hanya menembus beberapa sentimeter sebelum lenyap dalam kegelapan. Lalu, suara itu datang lagi. Demam, aku di sini. Damar menelan ludah. Kali ini, suaranya lebih jelas, lebih perlahan. Gelembung-gelembung mulai muncul ke permukaan sungai. Air yang tadinya tenang kini beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Damar melangkah mundur. Lalu, sesuatu muncul. Sosok itu perlahan naik dari dalam air. Seorang perempuan dengan gaun putih yang basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tetapi Damar bisa melihat kulitnya yang pucat dan jari-jarinya yang panjang, bergerak seolah mencari sesuatu. Kau kembali. Suara itu begitu lirih, hampir terdengar seperti bisikan. Dingin, tetapi penuh kesedihan. Damar menggenggam senter lebih erat. Kau, Rina. Sosok itu mendongak perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya seperti membusuk, matanya kosong, dan senyuman aneh menghiasi bibirnya yang membiru. Aku menunggumu, Damar. Damar ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dia ingin percaya ini kakaknya, tapi sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa ini bukan Rina yang sebenarnya. Lalu, makhluk itu melangkah keluar dari air. Kakinya tidak menginjak tanah, ia melayang. Temani aku di sini. Suara itu berbisik, dan sebelum Damar bisa bereaksi, tangannya terulur dengan cepat, mencengkeram pergelangan tangannya. Damar berteriak, cengkeramannya dingin, seperti tangan mayat. Ia mencoba menarik diri, tetapi makhluk itu kuat, sangat kuat. Air sungai mulai bergejolak. Sebuah kekuatan yang tak terlihat menarik Damar ke dalamnya. Kakinya kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam air. Dingin. Damar membuka matanya di dalam air, tetapi yang ia lihat bukan hanya kedalaman sungai. Ia melihat wajah-wajah lain, puluhan, mungkin ratusan. Wajah-wajah yang pucat, membusuk dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Mereka semua berbisik dalam suara yang bersatu, menggema di dalam kepalanya. Jangan tinggalkan kami. Damar berusaha berenang ke atas, tetapi sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan pucat muncul dari dasar sungai, menariknya semakin dalam. Jantungnya berdegup kencang, napasnya hampir habis. Ia harus keluar dari sini. Dalam kepanikan, ia meraih batu besar di dasar sungai dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah tangan yang mencengkeramnya. Sesuatu melepaskannya. Damar berenang ke atas dengan seluruh tenaga yang tersisa, dan begitu ia mencapai permukaan, sebuah tangan menariknya keluar. Packard, pria tua itu, menyeretnya ke daratan, menaburkan garam ke tubuhnya, lalu berbisik sesuatu dengan suara terburu-buru. Damar terbatuk, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Pak Karta menatapnya tajam. Kau hampir tidak bisa kembali. Damar masih terengah-engah, tetapi ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Sebelum ia keluar dari air, ia sempat melihat sesuatu di dasar sungai. Sebuah gerbang batu besar dipenuhi simbol-simbol kuno yang berpendar di dalam kegelapan. Dan di depannya berdiri seorang gadis kecil dengan gaun putih yang mengambang di dalam air. Ia tidak bergerak, tidak mengejarnya, hanya menatap. Dan sebelum Damar bisa melihat lebih jelas, arus air
telah menariknya menjauh. Kini, ia menatap Pak Karta dengan ekspresi serius. Di dasar sungai, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Pak Karta menutup matanya sesaat. Aku tak. Damar masih terengah-engah di tepi sungai. Tubuhnya menggigil. Ia nyaris mati di sana. Pak Karta menatapnya tajam. Kau melihatnya, bukan? Damar mengangguk lemah. Di dasar sungai ada sebuah gerbang. Pak Karta menarik napas panjang. Aku berharap kau tidak pernah tahu. Damar mengusap wajahnya yang basah. Apa sebenarnya gerbang itu? Pak Karta terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan, gerbang itu adalah pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. 30 tahun yang lalu, setelah pengorbanan Rina, sungai itu berubah. Bukan hanya menjadi angker, tetapi menjadi sesuatu yang lebih buruk. Airnya tidak lagi sekadar dalam, tetapi seperti jurang tanpa dasar. Setiap tahun, selalu ada orang yang hilang di sana. Mereka yang mencoba menyelam tidak pernah kembali. Tetapi sesungguhnya, para tetua desa sudah tahu bahwa sesuatu ada di bawah sana. Gerbang batu itu bukan gerbang biasa. Ia adalah penjara dan sesuatu sedang menunggu untuk keluar. Damar menatap Pak Karta dengan napas berat. Kalau begitu, kenapa Rina masih ada di sana? Kalau dia sudah dikorbankan, kenapa dia tetap menungguku? Pak Karta menatapnya dalam-dalam. Karena Rina bukan sekadar korban. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Pak Karta melanjutkan dengan suara lirih. Ada alasan kenapa kau tidak pernah tahu bahwa kau punya kakak, orang tuamu. Mereka ingin melindungimu. Melindungiku dari apa? Pak Karta terdiam. Dari takdir yang sama. Damar merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Pak Karta menatapnya penuh kesedihan. Sungai itu tidak hanya meminta satu nyawa, ia selalu meminta lebih. Dan kau, Damar, adalah bagian dari perjanjian itu. Aku, Damar merasa tubuhnya membeku. Apa maksudmu, Pak Karta? Pak Karta mengangguk pelan. Rina hanya membuka jalan, tapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah kau. Damar merasakan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tidak, ini tidak masuk akal. Tapi sebelum Pak Karta bisa menjawab, sesuatu terjadi. Air sungai mulai bergejolak sendiri. Meskipun tidak ada angin, dan di tengah riak air yang menggila, sebuah bayangan perlahan muncul. Rina, tapi kali ini ia berbeda. Gaunnya tetap putih, tetapi kini tubuhnya tidak lagi membusuk. Ia tampak seperti seorang gadis biasa, dengan mata yang bersinar lembut. Wajahnya penuh kesedihan. Damar terpaku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bisa melihat kakaknya. Rina mengangkat tangannya. Telapak tangannya terbuka ke arah Damar. Damar, tolong aku. Damar menelan ludah. Tolong apa? Rina menatapnya dengan mata penuh penderitaan. Jangan biarkan mereka keluar. Damar mengerutkan dahi. Mereka. Tapi sebelum Rina bisa menjawab, sesuatu di dasar sungai mulai bergerak. Dan gerbang batu yang seharusnya tetap terkunci mulai terbuka sedikit demi sedikit. Angin malam mendadak berhenti. Suara hutan lenyap. Damar berdiri terpaku di tepi sungai. Matanya terpaku pada sosok Rina. Ia tampak lebih nyata dibanding sebelumnya. Lebih manusiawi. Lebih seperti seorang kakak yang selama ini tidak pernah ia kenal. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang menarik perhatiannya. Di dalam air, gerbang batu itu mulai terbuka. Retakan bercahaya merambat di permukaannya. Simbol-simbol kuno bersinar seperti bara api di dalam air yang pekat. Sungai itu mulai bergejolak, seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Pak Karta mundur selangkah, matanya dipenuhi ketakutan. Ini tidak boleh terjadi. Damar menoleh padanya. Apa yang sebenarnya ada di balik gerbang itu? Pak Karta menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berbisik.
Mereka yang dulu dikunci di sana. Mereka yang haus akan dunia ini. 30 tahun yang lalu, gerbang itu bukan dibuat oleh manusia. Ia sudah ada di sana sejak ratusan tahun lalu, mungkin ribuan. Dibangun oleh mereka yang tahu bahwa sesuatu pernah mencoba keluar. Dan saat ritual pengorbanan Rina dilakukan, gerbang itu retak untuk pertama kalinya. Penduduk desa mengira mereka telah menenangkan penjaga sungai. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya menunda sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Damar menatap Rina dengan napas tertahan. Apa yang harus aku lakukan? Rina menggeleng pelan. Aku tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Kau harus menutup gerbang itu, Damar. Kau adalah bagian dari perjanjian ini. Sebelum Damar bisa menjawab, air sungai tiba-tiba meledak ke atas. Damar terhuyung ke belakang saat sesuatu keluar dari dalam air. Sebuah tangga. Bukan banyak tangan. Tangan-tangan hitam dengan kuku panjang merayap keluar dari dalam sungai, merangkak ke daratan. Mereka seperti bayangan yang menggeliat, membentuk sosok-sosok tinggi yang tidak sepenuhnya manusia. Dan dari dalam gerbang terdengar suara. Akhirnya bebas. Damar merasakan tubuhnya membeku. Suara itu bukan berasal dari satu makhluk, tapi dari banyak. Pak Karta buru-buru menaburkan garam dan tanah ke tanah di sekitar mereka, membentuk lingkaran perlindungan. Tetapi sesuatu tentang makhluk-makhluk ini terasa berbeda. Mereka bukan roh biasa. Rina mundur perlahan, matanya dipenuhi ketakutan. Damar, kau harus masuk ke dalam air. Damar menoleh kaget. Apa? Itu bunuh diri? Rina menggeleng cepat. Tidak, hanya kau yang bisa menutup gerbang itu dari dalam. Aku akan membantumu. Damar menatap makhluk-makhluk hitam yang semakin banyak keluar dari sungai. Jika mereka berhasil mencapai desa, semuanya akan berakhir. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian, lalu berlari dan melompat ke dalam air. Air itu dingin menusuk tulang. Damar membuka matanya dan langsung melihat gerbang yang sudah terbuka separuh. Cahaya merah keluar dari celahnya, dan di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, menunggu untuk keluar. Rina melayang di dekatnya, memegang tangan Damar. Kau harus menyentuh batu di tengah gerbang itu. Itu satu-satunya cara untuk menguncinya kembali. Damar mengangguk cepat dan berenang menuju gerbang. Arus air semakin kuat, seolah ada kekuatan yang menolak keberadaannya di sana. Dan kemudian sesuatu menarik kakinya. Tangan hitam muncul dari dalam celah gerbang, meraih Damar dengan kekuatan luar biasa. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan itu semakin kuat. Damar mulai ditarik masuk ke dalam gerbang. Matanya melebar di dalam celah itu. Ia melihat sesuatu, sebuah dunia lain, dunia yang gelap, penuh dengan bayangan yang menggeliat dan berbisik, menyebut namanya. Kau adalah milik kami. Damar berusaha menjerit, tetapi air menelan suaranya. Gerbang itu hampir terbuka sepenuhnya, dan di saat terakhir Rina bertiar. Ia berenang dengan cepat, mendorong Damar ke belakang dan menggenggam batu di tengah gerbang. Gerbang itu mulai bergetar. Celahnya perlahan menutup kembali. Damar menatap kakaknya dengan panik. Rina, lepaskan kau. Rina tersenyum kecil. Sudah waktunya, Damar. Sebelum Damar bisa berbuat apa-apa, gerbang itu tertutup sepenuhnya dan Rina hilang bersamanya. Damar terbangun dengan batu keras di tepi sungai. Ia sudah kembali ke daratan. Pak Karta berlutut di sampingnya. Wajahnya penuh kelegaan. Damar segera menoleh ke sungai. Gerbang itu telah menghilang. Airnya kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Rina sudah tidak ada. Damar merasakan dadanya sesak. Ia kehilangan kakak yang baru saja ditemuinya. Pak Karta menepuk bahunya pelan.
dia telah menutup gerbang itu untuk selamanya. Damar menatap air sungai yang kini memantulkan cahaya bulan. Semuanya telah berakhir, atau setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Damar duduk diam di tepi sungai Tirta Angker. Airnya kembali tenang, tetapi perasaan ganjil masih menyelimutinya. Sudah seminggu sejak malam itu, sejak gerbang itu tertutup dan Rina menghilang selamanya. Pakarta dan beberapa warga desa mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi orang hilang, tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Namun bagi Damar, ada sesuatu yang tidak beres. Ia masih bisa merasakan keberadaan Rina. Bukan dalam bentuk hantu, bukan dalam bentuk bayangan, tapi sebagai sebuah kehadiran. Seolah Rina masih ada, menunggu sesuatu. Dan malam ini, ia memutuskan untuk kembali ke sungai sendirian. Malam itu, bulan tampak lebih besar dari biasanya. Damar berdiri di tepi sungai, menatap permukaannya yang hitam pekat. Senter di tangannya bergetar sedikit, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu dalam dirinya merasa waspada. Lalu, sesuatu terjadi. Air sungai beriak pelan, seolah merespons kehadirannya. Damar menahan napas. Kemudian terdengar suara bisikan. Matanya melebar. Itu suara yang sangat dikenalnya. Suara Rina. Damar menajamkan pendengarannya. Rina, bisikan itu semakin jelas. Aku masih di sini. Damar merasakan tubuhnya menegang. Ia menyorotkan senter ke dalam air, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Di mana kau, Rina? Aku pikir kau sudah pergi. Tidak ada jawaban. Hanya suara riak air yang perlahan semakin besar. Dan kemudian sesuatu muncul. Sosok Rina berdiri di tengah sungai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya kosong. Gaunnya yang putih kini tampak lebih abu-abu, dan kulitnya terlihat lebih pucat. Ia tampak seperti seseorang yang berada di antara dua dunia. Morbibek. Suaranya terdengar parau. Aku tidak bisa keluar. Damar merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Kau sudah mengunci gerbang itu. Seharusnya semuanya sudah berakhir. Rina menundukkan kepala. Morbangit memang tertutup, tapi aku terperangkap di dalamnya. Damar mundur selangkah. Tidak, ini tidak mungkin. Rina mengangkat tangannya, mencoba meraih Damar. Tolong aku, Damar. Kau satu-satunya yang bisa membawaku kembali. Damar menelan ludah. Bagaimana caranya? Rina menatapnya dalam-dalam. Kau harus membukanya lagi. Damar, Terdium. Membuka gerbang itu berarti membebaskan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Tapi jika tidak, Rina akan terperangkap selamanya. Ia menatap kakaknya yang kini menunggu jawaban. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Pakarta berdiri di sana. Wajahnya penuh ketakutan. Jangan dengarkan dia, Damar. Damar menoleh cepat. Apa maksud Pakarta? Pakarta berjalan mendekat. Itu bukan Rina. Itu hanya bayangan yang ingin kau membuka gerbang itu kembali. Damar menatap kembali ke arah sungai, tapi Rina sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah air yang kembali tenang dan suara bisikan yang semakin menjauh. Damar, aku masih di sini. Malam semakin larut. Angin dingin berembus di antara pepohonan. Tetapi Damar tidak bergerak sedikit pun di tepi sungai Tirta Angker. Pikirannya masih kacau. Apakah itu benar-benar Rina? Atau hanya tipuan sesuatu yang ingin membebaskan diri dari balik gerbang? Pakarta masih berdiri di belakangnya. Matanya dipenuhi kecemasan. Kau harus melupakan ini, Damar. Gerbang itu sudah tertutup. Jika kau mencoba membukanya lagi, kita mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka untuk kedua kalinya. Damar mengepalkan tangannya. Tapi bagaimana kalau Rina benar-benar masih di dalam? Pakarta menggeleng. Suaranya tegas. Maka itu adalah harga yang harus dibayar.
Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Tapi dia kakakku. Suara Damar meninggi. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Pak Karta menatapnya dalam-dalam. Dan jika kau membukanya, kau mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar kakakmu. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Bisikan itu masih terngiang di kepalanya. Damar, aku masih di sini. Ia duduk di atas ranjangnya, menatap lantai dengan kosong. Sebuah dilema yang begitu besar menggantung di pundaknya. Jika ia mencoba membuka gerbang itu lagi, makhluk-makhluk di dalamnya mungkin akan terbebas. Tetapi jika tidak, maka Rina akan tetap terjebak di dunia itu selamanya. Damar menarik napas dalam. Ia membutuhkan jawaban, dan hanya ada satu tempat yang mungkin bisa memberikannya. Makom para tetua Jiza. Di tengah malam, Damar menyelinap keluar. Ia berjalan menuju hutan di belakang desa, tempat di mana tetua-tetua terdahulu dimakamkan. Hanya ada sedikit orang yang berani mendekati tempat itu. Konon, arwah mereka yang dulu menjaga desa masih berkeliaran di sana. Tapi Damar tidak peduli. Jika ada seseorang yang tahu kebenaran tentang gerbang itu, maka mereka adalah para leluhur yang telah lama pergi. Ia berdiri di tengah makam yang sunyi, hanya diterangi cahaya bulan. Angin berembus pelan, membawa suara-suara samar yang hampir terdengar seperti bisikan. Aku butuh jawaban, Withmania. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gerbang itu? Apa yang ada di baliknya? Dan apakah Rina benar-benar masih di dalam? Sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dan nyanyian jangkrik malam. Lalu suara langkah kaki. Damar menoleh cepat. Di antara pepohonan, sosok seorang lelaki tua muncul. Pak Karta. Tidak, ini bukan Pak Karta. Lelaki itu tampak jauh lebih tua. Wajahnya penuh keriput. Matanya redup tetapi tajam. Ia mengenakan pakaian adat yang sudah pudar dimakan waktu. Damar mengenali wajah itu. Itu adalah Mbah Sura, salah satu tetua desa yang seharusnya sudah meninggal puluhan tahun lalu. Kau ingin tahu tentang gerbang itu, nak? Suara lelaki tua itu serak, tetapi jelas. Damar menelan ludah. Iya, aku ingin tahu kebenarannya. Mbah Sura menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ikuti aku." Damar mengikuti lelaki tua itu menembus hutan. Mereka berjalan dalam diam, melewati akar pohon yang mencuat dan tanah yang terasa semakin dingin di bawah kakinya. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah tempat, sebuah altar batu tua terkubur di tengah hutan. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Tempat ini terasa. Basura berbalik, menatapnya dengan dalam. Gerbang itu bukan hanya penjara, ia juga sebuah pintu. Damar mengerutkan dahi. Maksudnya, Mbah Sura menghela napas panjang. Mereka yang masuk ke dalamnya tidak selalu terperangkap. Ada yang berhasil kembali, tapi tidak semua yang kembali adalah diri mereka yang sama. Jantung Damar berdegup kencang. Apa kau ingin mengambil risiko itu? Damar terdiam. Jika ia membuka gerbang itu,
ia mungkin bisa membawa kembali Rina. Tapi, apakah Rina yang akan kembali benar-benar Rina? Di bawah cahaya bulan, Basura menatapnya dengan tatapan tajam. Sekarang, pilihan ada di tanganmu, Damar. Apakah kau akan membuka gerbang itu atau membiarkan Rina tetap berada di dalam? Damar berdiri diam di depan altar batu tua. Kata-kata Basura masih terngiang di kepalanya. Mereka yang masuk ke dalamnya tidak selalu terperangkap. Ada yang berhasil kembali, tapi tidak semua yang kembali adalah diri mereka yang sama. Apa artinya itu? Damar mengepalkan tangan. Jika ada cara untuk mengembalikan Rina, maka ia harus melakukannya. Tapi, bagaimana jika yang kembali bukan Rina yang ia kenal? Basura menatapnya dengan dalam. Kau harus memahami satu hal, Nat. Jika kau membuka gerbang itu, kau tidak akan bisa menutupnya lagi. Damar menelan ludah. Lalu bagaimana caranya membawa Rina kembali tanpa membiarkan yang lain keluar? Basura menghela napas. Itulah masalahnya. Tidak ada cara. Damar merasakan jantungnya berdebar semakin cepat. Tidak ada cara. Lalu, bisakah ia mempercayai suara Rina yang selama ini memanggilnya? Ataukah itu hanya tipuan makhluk yang berada di dalam sana? Basura melangkah maju dan meletakkan sesuatu di tangan Damar. Sebuah batu kecil berwarna hitam pekat. Ini adalah batu penjaga. Katamu, Basura, jika kau membawanya ke sungai dan merendamnya, kau akan bisa melihat kebenaran. Damar menatap batu itu. Apa maksudnya? Basura menatapnya lama sebelum menjawab. Jika suara yang kau dengar memang Rina, maka ia akan muncul. Tapi, jika itu hanyalah ilusi, maka kau akan melihat wujud aslinya. Damar menggenggam batu itu erat. Jadi, ini satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran? Basura mengangguk. Tapi hati-hati, Nak. Beberapa kebenaran lebih baik tidak pernah ditemukan. Damar menarik napas dalam. Ia tidak peduli. I.A. Harris tahu. Malam itu, Damar kembali ke tepi sungai Tirta Angker. Bulan tergantung tinggi di langit. Sinarnya menciptakan bayangan aneh di permukaan air. Damar mengeluarkan batu hitam itu dan menatapnya. Baiklah, mari kita lihat kebenarannya. Dengan tangan gemetar, ia merendam batu itu ke dalam air. Hening. Lalu, air mulai bergetar. Bayangan muncul. Dan di sanalah ia melihatnya, Rina. Tapi, sesuatu terasa salah. Sangat salah. Wajah Rina memang terlihat seperti kakaknya. Tapi, sorot matanya kasang. Damar merasa tubuhnya mulai gemetar. Rina tersenyum tipis. Tapi senyuman itu terasa tidak wajar. Terima kasih, Damar. Kau sudah membantuku menemukan jalan keluar. Lalu, tangan hitam muncul dari balik punggungnya. Manyak, merayap, menggel. Dan saat itulah, Damar sadar yang selama ini berbicara dengannya, bukanlah Rina, itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah menunggu gerbang itu dibuka kembali. Damar merasakan darahnya membeku. Ia telah membuat kesalahan besar. Lalu terdengar suara, sudah terlambat, Damar. Aku sudah keluar.